Nyebarin sapu lidi supaya rumah jadi nggak dihantui. Shiren yang keasikan mandi sampai ada yang ngelus-ngelus dan megang tapi bukan tangan suami. Dia kaget berarti tangan siapa tadi, sampai-sampai terus ke bawah mimpi. Shiren dikasih tahu temennya tanda-tanda rumah kalau ada penunggunya. Soalnya Shiren udah digangguin beberapa kali. Dari keranjang troli bayi yang bisa gerak sendiri, kirainnya emang bisa digerakin dari jauh sama suaminya. Tapi tiba-tiba aja ada tangan yang narik kakinya. Suaminya keluar buat mastiin keadaannya Shiren. Tapi Rehan bingung, orang troli bayinya aja dari tadi nggak gerak. Dari sini Shiren udah bisa kasih kesimpulan kalau dia emang lagi digangguin setang. Bukannya manggil ustadz ke rumah buat ngerukiah, Shiren malah manggil dukun yang katanya paling OP kalau soal ngusir demit. Di rumahnya aja kalau ada lampu kedap-kedip bagi dia udah biasa, soalnya udah temenan juga. Itu yang buat Shiren jadi percaya. Kayaknya Pak Kasman ini bukan sembarang bapak-bapak. Dia bawa sapu lidi yang jadi senjata pusaka dan disebarin lidinya di sepanjang halaman rumahnya Shiren. Awalnya Shiren kayak nggak percaya, masa iya sapu lidi bisa ngusir makhluk gak kasat mata. Sekalinya ngeliat tanda-tanda, Pak Kasman nancepin lidi di setiap sudut ruangan. Lengah dikit dia ngeliat kalau di belakangnya ada yang lewat. Pintu tiba-tiba kebuka sendiri yang buat Pak Kasman jadi harus ngeluarin skill ulti. Sapu lidinya dilempar biar bisa ngebuat penunggu rumahnya sadar. Pak Kasman yang ngerasa dirinya jagoan dan kepedean karena udah berhasil ngusir setan, pulang-pulang dia langsung dapat gangguan. Mobilnya jadi nabrak orang yang ditabrak sampai gelinding ke belakang. Tapi pas dicek keluar sama Pak Kasman kok nggak ada orang. Langsung aja sama dia dikeluarin senjata sapu lidi andalannya supaya nggak ada setan yang berani macem-macem. Sebenarnya Pak Kasman juga ketakutan, makanya dia pengen cepet-cepet pulang. Tapi tiba-tiba si Kunti udah di bangku belakang. Mobilnya dibikin oleng yang buat Pak Kasman jadi berakhir tabrakan. Siapa sangka siangnya jadi dukun tapi malamnya langsung jadi almarhum. Lidi di rumahnya Shiren juga tiba-tiba bengkok sendiri. Dan malam itu juga Shiren sama suaminya dengar suara dari lantai bawah rumahnya yang ketika dicek udah jatuh terbalik troli bayinya. Berarti emang udah jadi tanda-tanda kalau penunggunya masih ada. Paginya temennya Shiren langsung ngasih tahu berita soal Pak Kasman yang semalam habis celaka. Mereka langsung ngedatengin ke rumahnya Pak Kasman buat ziarah. Dan Rehan yang anak indigo kayak ngeliat sesuatu di atas rumah. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.